Setelah Tono ditempatkan di suatu bukit angker tanpa kejelasan, akhirnya muncul sesosok ninja misterius yang sempat memberikan sambutan tak biasa pada Tono. Beberapa kali sosok itu melakukan serangan percobaan yang mengancam Tono. Namun syukurnya Tono selalu bisa menghindar dari ancaman. Ninja tersebut sempat melemparkan caping yang ternyata adalah senjata milik Tono. Terjadilah jual beli serangan hingga akhirnya ninja itu menampakkan wujudnya. Ya, rupanya sosok itu adalah Marno, si penjaga gerbang Megabodas yang berkhianat pada Datuk Wira. Ada sebuah rahasia mengejutkan di cerita sebelumnya, bahwa ternyata Marno ini bukanlah sosok manusia, melainkan dia adalah sosok jin yang pernah diselamatkan Eyang dari perbudakan Lati Ireng. Hal ini disadari oleh Tono saat Marno mengajaknya ke sebuah mata air dan didapati kalau Marno tak memiliki bayangan. Marno pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Eyang saat dirinya diselamatkan oleh orang tua sakti itu dari belenggu rantai api karena gagal memenuhi perintah rimba meneluh seorang wanita. Di momen itulah Eyang membawa kabur Marno dari lingkaran sesat Lati Ireng. Bahkan Marno yang saat itu dikenal sebagai jin kafir pun berhasil diajak memeluk Islam dan bertobat. Eyang mendidiknya dan menjadikannya sesosok makhluk gaib yang sakti. Dengan ilmu pemberian Eyang, kini Marno mampu merubah wujud menjadi manusia. Ya, bagi bangsa jin, menjelma menjadi manusia bukanlah hal yang mudah. Hanya makhluk gaib berilmu tinggi yang mampu melakukan hal itu. Secara tidak langsung kita bisa menilai kalau jin Marno didikan Eyang Teja ini bukan jin ecek-ecek. Walaupun ciri-ciri jinnya masih tetap nampak seperti tak punya bayangan. Dari pertemuan Tono dan Marno ini jelaslah sudah alasan kenapa Eyang menempatkan Tono di bukit angker itu. Ternyata Eyang menyerahkan Tono pada Marno untuk mendalami ilmu kanuragan. Cerita beralih ke Ujang. Saat ini Eyang membawa anak Sukardi itu ke tempat petapaannya dalam sebuah goa. Tempat itu terbilang mistis karena hanya Eyang dan orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam. Di sana, Ujang dibaringkan di atas batu besar sambil dibaluri banyak obat racikan Eyang. Di antara teman-temannya yang lain, Ujanglah yang paling menderita. Pasalnya, pertarungan yang berlangsung saat melawan 5 panglima Lati Ireng berakibat pada luka dalam yang bersarang di tubuh Ujang. Terlebih, maung gaib yang sempat merasuki Ujang melahirkan kekuatan dahsyat hingga tubuh kecil Ujang tak mampu menahannya. Alhasil, saat ini Ujang benar-benar mengalami luka paling serius. Kemudian Eyang membuka almanak kuno untuk mencari tahu kapan jatuhnya malam Jumat Kliwon. Setelah dihitung, rupanya Jumat Kliwon akan datang sebentar lagi. Eyang hanya memiliki waktu 2 minggu untuk menyembuhkan Ujang. Ngomong-ngomong, buat apa Eyang mencari tahu kapan jatuhnya malam Jumat Kliwon? Ya, rupanya Eyang sudah berencana untuk membuka kitab terlarang yang dititipkan Sukardi. Kalian pasti masih ingat tentang kisah Ujang yang menyerahkan sebuah kitab kuno pewaris Batu Delima. Kitab itu disegel oleh sebuah pita emas dan hanya boleh dibuka oleh manusia yang memiliki garis keturunan langsung pewaris Batu Delima. Waktu membukanya pun harus dilakukan pada Jumat Kliwon. Jika itu dilanggar, maka berbagai kutukan akan menimpa orang yang membukanya. Kurang lebih begitulah pesan yang ditulis Sukardi pada Abah Gufron saat menitipkan kitab itu. Makanya Abah langsung menyerahkan catatan terlarang itu pada Eyang. Setelah mengetahui kapan jatuhnya Jumat Kliwon, Eyang mulai bergegas melakukan berbagai ritual demi menyadarkan Ujang dari kondisi kritisnya. Tak sampai di situ, bahkan Eyang meminta ramuan khusus pada Nyi Karsi untuk diberikan pada Ujang. Ya, kemampuan Nyi Karsi dalam dunia ketabiban memang sudah diakui Eyang sejak dulu kala. Tangan dinginnya sudah banyak melahirkan obat-obat langka yang hanya bisa diracik oleh Nyi Karsi sendiri. Hari demi hari berlalu, tak sampai seminggu,
Ujang mulai sadar dari kondisi kritisnya. Tubuhnya mulai bisa digerakkan. Mengingat masih banyak waktu yang tersisa, Eyang tak buru-buru membicarakan niatnya. Beliau memberi waktu pada Ujang untuk fokus memulihkan kesehatannya. "Eyang, bagaimana keadaan Abah Gufron sekarang?" tanya Ujang selepas menyantap ubi rebus buatan Eyang. "Gurumu sudah membaik, kau tak usah khawatir," jawab Eyang sambil memperbesar nyala api unggun. Kemudian tiba-tiba Ujang termenung seperti memikirkan sesuatu. Eyang menyadari ada yang membebani pikiran Ujang. "Kalau kau sudah selesai makan, sebaiknya kau istirahat saja. Tak baik memikirkan hal berat saat kondisi badan sedang sakit," kata Eyang. Ujang tersenyum tipis. "Tidak, Eyang, saya hanya rindu pada Abah. Entah kenapa saya merasa kalau Abah lebih memperhatikan saya daripada bapak saya sendiri," ucap Ujang sedikit meluapkan curhatannya. Dari perkataan Ujang itu, Eyang paham kalau Ujang sebenarnya sedang rindu pada bapaknya. Hanya saja selama ini Ujang memang kurang merasakan kasih sayang Soekardi, karena sejak kecil ia sudah hidup berjauhan dari orang tuanya untuk menimba ilmu di surau Abah. Makanya Ujang sedikit mempertanyakan, kenapa di saat genting seperti ini justru bukan bapaknya yang menyelamatkan Ujang. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ujang tidak sadar kalau yang menyelamatkan dirinya dari Khodam Maung adalah Soekardi. Wajar saja karena Ujang memang kehilangan kesadarannya. Bahkan saat dibawa ke pulau terpencil kediaman Soekardi saja, Ujang tak sempat bercengkerama untuk sekedar melepas rindu. Momen terakhir dirinya bertemu sang bapak adalah saat rumahnya dibakar oleh segerombolan jin suruhan rimba. Sejak saat itu, Ujang belum melihat lagi kedua orang tuanya. Eyang yang mengetahui segalanya tak lantas memarahi Ujang. Orang tua itu paham perasaan Ujang. Lagi pula, Eyang juga tahu kalau saat ini Ujang tak hanya menderita luka fisik, tapi batin dan pikirannya pun mengalami sedikit trauma. Sampai dirinya teringat pada Soekardi dan Hafsah. Mau sehebat apapun, Ujang tetaplah anak remaja yang perlu kasih sayang orang tuanya. Akan tetapi, Soekardi dan Hafsah sendiri bukannya tak mau hidup bersama Ujang. Mereka lebih memilih menyerahkan Ujang pada orang-orang sakti untuk sementara waktu, agar Ujang selamat dari kejaran rimba. "Ngomong-ngomong, apa kau sudah bisa berjalan?" tanya Eyang. "Sepertinya saya sudah mulai membaik. Memangnya mau kemana kita?" kata Ujang. "Nanti malam akan ada pertunjukan tari topeng di kampung sebelah. Kau mau ikut tidak?" tanya Eyang. Tentu saja Ujang begitu antusias mendengar ajakan Eyang. "Tapi tunggu dulu. Memangnya Eyang punya uang? Saya sendiri sudah tak ada perbekalan," ucap Ujang. "Wah, kau benar juga ya. Aku memang tak punya uang sepeser pun," timpal Eyang. Lalu keduanya termenung sejenak. Beberapa saat kemudian, Eyang mendapatkan ide. "Sudah, kau tak usah banyak tanya. Pokoknya nanti malam kita akan berangkat melihat pertunjukan itu." Menjelang sore, Eyang mengajak Ujang ke hutan mengumpulkan kayu bakar. Tanpa menebang satu pohon pun, ternyata Eyang dan Ujang berhasil menumpuk 2 ikat kayu bakar dengan jumlah banyak. Rupanya, Eyang berniat menjajakan kayu bakar itu ke warga kampung. Keduanya pun berkeliling ke rumah-rumah menawarkan kayu bakar tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya ada juga warga yang bersedia membeli kayu bakar itu. Setelah dihitung-hitung, nampaknya uang hasil penjualan kayu bakar belum cukup untuk menonton pertunjukan. Kemudian Eyang berjalan lagi ke pasar dan bertemu tengkulak beras. Di sana, Eyang berterus terang sedang butuh uang dan menawarkan tenaga untuk memikul beras ke gudang. Si tengkulak setuju karena kebetulan dia juga sedang butuh bantuan. Eyang dan Ujang pun bekerja sebentar memindahkan beras untuk ditumpuk di sebuah gudang. Sejam kemudian pekerjaan mereka rampung. Si tengkulak membayar upah pada Eyang dan Ujang dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Kini mereka sudah punya uang yang cukup. Sebelum berangkat ke tempat pertunjukan, Eyang mengajak Ujang sholat maghrib di sebuah musola.
Di sana, Ujang memperhatikan seorang bapak-bapak yang terlihat bersama 3 anaknya. Mereka sedang bercengkerama satu sama lain. Bapak dan 3 anak itu terlihat begitu akrab dan bercanda sambil menunggu waktu maghrib. Ketika suara azan terdengar, si bapak bergegas pergi ke sebuah warung dan membeli 3 buah kue pisang. Rupanya si bapak dan ketiga anaknya itu sedang berbuka. Sambil memasang senyum di wajahnya, si bapak menyerahkan 3 kue yang ia beli tadi. "Loh, untuk bapak mana? Kok cuma ada 3?" tanya si anak. "Bapak kan gak puasa, kalian saja yang makan. Bapak masih kenyang," jawab si bapak kemudian pergi untuk berwudu. Sikap si bapak menarik perhatian Ujang. Lalu ia mengikuti orang tua itu dan berwudu percis di sebelahnya. Tiba-tiba Ujang terkejut saat si bapak melafazkan doa berbuka puasa sambil berkumur. Bahkan air yang dimasukkan ke dalam mulutnya sempat ia telan. Ujang jadi tahu kalau bapak itu sudah berbohong pada anaknya. Namun Ujang berpura-pura tak melihatnya. Usai berwudu, si bapak kembali menemui anaknya. "Apa kalian sudah selesai berbuka?" tanya orang tua itu. "Sudah, Pak," jawab anaknya. "Kalau begitu, segera berwudu." Ketiga anaknya pun patuh dan berjalan ke tempat wudhu. Sementara si bapak menunggu di dalam musola. Pada kesempatan itu, Ujang memberanikan diri menyapa si bapak. "Wah, beruntung sekali bapak punya 3 anak yang rajin berpuasa," sapa Ujang. Si bapak menoleh kemudian melemparkan senyuman. "Ternyata kamu memperhatikan dari tadi. Sebenarnya, saya sedang memenuhi janji saya. Jika mereka berhasil puasa sehari full, saya ingin mengajak mereka jalan-jalan. Makanya mereka begitu semangat menjalani puasa sunnah hari ini," ucap si bapak. Ujang jadi terharu mendengar penjelasannya. Tak lama kemudian, 3 anaknya masuk ke dalam musola dan mereka pun langsung melaksanakan maghrib berjamaah. Setelah berjamaah, si bapak pamit duluan bersama 3 anaknya. Ujang cuma bisa senyum-senyum sendiri melihat keakraban si bapak dan anak-anaknya. "Memangnya kau kenal dengan orang itu?" tanya Eyang sambil menepuk bahu Ujang. "Tidak, Eyang, saya cuma terharu melihat mereka," sahut Ujang. "Kalau begitu, ayo kita berangkat ke tempat pertunjukan," ajak Eyang. Mereka pun pergi meninggalkan musola. Sebenarnya dari awal Eyang sudah memperhatikan gelagat Ujang, tapi Eyang membiarkan Ujang berbalas sapa dengan si bapak tadi. Sesampainya di lokasi pertunjukan, nampak antrian panjang di pintu masuk yang dijaga tukang karcis. Ujang dan Eyang masuk ikut ke dalam barisan. Beberapa saat kemudian, terdengar ada keributan di antrian paling depan. Ujang mencari tahu pada seseorang di depannya. "Ada apa ribut-ribut di sana, Pak?" tanya Ujang. "Oh, itu. Ada anak kecil yang tak bisa masuk karena tak punya uang untuk bayar pertunjukan. Tapi bapaknya malah ngotot ingin tetap masuk," jawab seseorang yang ditanya Ujang. Karena penasaran, Eyang dan Ujang keluar barisan untuk memastikan. Ternyata anak kecil yang tak bisa masuk itu adalah anak yang ia temui di musola tadi. Si bapak yang sudah kadung berjanji mengajak anaknya nonton tari topeng itu kelihatan sedih karena uangnya tak cukup. Lalu tiba-tiba Eyang mendekati si bapak dan diam-diam menjatuhkan beberapa lembar uang tanpa sepengetahuan anaknya. "Maaf, Pak, sepertinya uang bapak jatuh," kata Eyang sambil menunjuk ke bawah. Si bapak menatap Eyang penuh haru. Ia mengambil uang itu lalu memeluk Eyang. Dengan mata berkaca-kaca si bapak berbisik, "Sungguh, kau sudah menyelamatkan harga diriku di hadapan anak-anakku," kata si bapak. Lalu bapak itu pura-pura berterima kasih pada Eyang dan mengaku kehilangan uang di hadapan anak-anaknya. Eyang cuma tersenyum sambil mempersilahkan si bapak beserta anaknya untuk masuk melewati penjaga karcis. Ujang yang melihat kejadian itu merasa kagum pada kedermawanan Eyang. Bukan hanya merelakan uang hasil keringatnya saja, bahkan Eyang juga menjaga harga diri si bapak di hadapan anak-anaknya dengan berpura-pura menjatuhkan uang. Lalu Eyang kembali menemui Ujang dan meminta maaf karena sekarang Eyang sudah tak punya uang untuk membayar harga pertunjukannya. Ujang sama sekali gak marah. Ia justru memeluk Eyang dengan eratnya. "Tidak apa, Eyang,
Aku masih punya sebotol teh hangat yang kudapat dari tengkulak beras tadi, kata Ujang. Mereka berdua pun duduk di emperan jalan sambil terus menertawai hidup yang penuh misteri. Apa kau tak kecewa karena tak bisa menonton pertunjukan itu? Tanya Eyang. Untuk apa aku marah? Pertunjukan topeng Eyang barusan jauh lebih bagus dari pertunjukan di dalam, kata Ujang sambil tersenyum penuh makna. Di tengah obrolannya itu, Eyang sempat berkata bahwa kadang kita tak peka dengan pengorbanan seorang bapak. Kita hanya melihat sesuatu yang nampak, tapi tak pernah peduli dengan apa yang dilakukan seorang bapak di belakang anaknya. Bahkan tak jarang ada juga seorang bapak yang mati-matian bekerja demi membuat sang anak tersenyum tanpa diketahui siapapun. Mendengar perkataan Eyang itu, Ujang jadi sadar kalau Eyang memang berniat menasehatinya untuk tidak berburuk sangka pada Sukardi. Cara Eyang mengingatkan Ujang benar-benar indah. Eyang tak sekedar menceramahi Ujang dengan kata-kata. Beliau menunjukkan secara langsung contoh pengorbanan si bapak pada anaknya. Cara mendidik Eyang memang mirip dengan Abah Gufron. Dua sosok guru ini tak pernah terburu-buru mendikte muridnya. Mereka punya cara lebih tajam dari sekedar memarahi ketika muridnya salah. Seorang guru memang sudah sepatutnya mendidik dengan sikap, bukan dengan cakap. Kembali ke cerita. Usai menghabiskan sebotol teh hangat dengan nasihat penuh hikmah, Eyang dan Ujang kembali pulang untuk kembali fokus pada tujuan. Terima kasih Eyang. Jadi bagaimana rencana kita ke depan? Nampaknya Ujang sudah mulai move on dari rasa rindu pada orang tuanya. Sebelum ku jawab, aku ingin tahu, apa kau pernah melihat sosok maung yang merasukimu? Kata Eyang. Dulu, saat pertama kali saya datang ke surau, Abah sempat membuka mata batin saya untuk melihat makhluk itu. Jawab Ujang. Apa kau sempat berinteraksi dengan maung tersebut? Tidak Eyang. Saat itu saya merasa takut karena wujud makhluk itu sangat mengerikan. Kalau begitu, rencana kita ke depan adalah berkenalan dengan si maung. Pungkas Eyang lalu mengajak Ujang untuk pulang. Sejujurnya, anak Sukardi itu belum paham maksud Eyang, tapi ia merasa sungkan jika banyak bertanya. Keduanya terus berjalan ke tepi sungai. Maaf Eyang, mau kemana kita? Bukankah seharusnya kita berjalan ke sana? Tanya Ujang sambil menunjuk ke arah wetan. Sini tanganmu, jangan lepaskan genggaman Eyang. Eyang pun mengacuhkan pertanyaan Ujang lalu berjalan menyeberangi sungai. Semakin ke tengah, badan mereka mulai tenggelam secara perlahan. Ketika air sudah seukuran leher, Ujang berhenti karena sulit bernafas dan takut tenggelam. Tapi karena Eyang menuntun tangan Ujang tanpa ragu, Eyang menariknya sampai mereka pun tenggelam dan hilang dari permukaan. Ujang sempat panik sesaat, lalu tiba-tiba Eyang berkata, "Shh, jangan berisik, kau harus tenang. Bernafaslah seperti biasa." Dan ajaibnya, ketika Ujang menarik nafas, tak ada sedikit pun air yang masuk ke dalam hidung dan mulutnya. Bahkan, Ujang juga bisa bicara. Ini kali pertama Ujang bernafas di dalam air selama hidupnya. Keduanya pun berdiri di dasar sungai yang dalamnya diperkirakan sampai 10 meter itu. Lalu Eyang menunjuk ke atas. Rupanya, di atas sana ada segerombol orang tak jelas yang mengintai Ujang. Suara mereka terdengar jelas dari dasar sungai. Kemana anak sialan itu? Kurang ajar. Padahal tinggal selangkah lagi kita menangkapnya, ucap salah seorang dari mereka. Eyang menjelaskan bahwa sejak duduk di emperan jalan, gerombolan orang tak jelas itu sudah mengintai Eyang dan Ujang. Makanya Eyang bergegas mengajak Ujang untuk pulang. Sebenarnya mudah saja bagi Eyang memberantas mereka. Tapi ingat, saat ini Eyang sedang mendidik Ujang. Beliau ingin Ujang lebih peka pada setiap hal di sekitarnya, termasuk merasakan kehadiran musuh. Lagi pula, Eyang juga tak ingin membuat keributan di tengah-tengah pertunjukan tari topeng. Nampaknya, reputasi Ujang mulai dikenal banyak orang lantaran rimba yang masih penasaran ingin memburu anak Sukardi itu.
Kemudian Ujang diminta memejamkan mata sesaat. Eyang mendorongnya ke dasar sungai hingga menembus tanah. Dan secara misterius, tiba-tiba keduanya muncul dari dinding goa. Kalian pasti ingat kalau tempat tinggal Eyang ini memang sangat tersembunyi. Abah sendiri selalu datang ke tempat ini dari jalan yang berbeda. Kadang Abah lompat ke dalam sumur di belakang rumahnya, kemudian muncul di mulut goa secara misterius. Semacam ada pintu teleportasi untuk bisa sampai ke tempat itu. Sementara itu, gendis yang dititipkan oleh Eyang pada Nyi Karsih pun sudah siuman dan berangsur membaik. Tapi sayang, tangan gendis masih harus ditopang sepasang papan kayu karena patah. Sejak bersama Nyi Karsih, gendis dididik dengan ketat. Bahkan Nyi Karsih sampai melarang gendis keluar. Jangankan melihat lingkungan surau, sinar matahari saja sudah tak pernah menyentuh gendis. Awalnya, gendis bertanya-tanya sedang berada di mana, karena ia memang sama sekali tak pernah datang ke surau. Wajah Nyi Karsih dan Abah Gufron pun terlihat asing di mata gendis. Ketika sedang berbaring di atas dipan di dalam kamar, Nyi Karsih masuk sambil membawa racikan balur di sebuah nampan. "Jangan banyak bergerak dulu, lukamu masih basah," ucap Nyi Karsih sangat lembut. Tapi gendis tak menoleh sama sekali. Raut wajahnya terlihat kesal. Ia merasa sedang menjadi sandra, dikurung di dalam kamar sendiri tanpa dijelaskan sedang berada di mana ia sekarang. Gendis sangat ingin berontak dan kabur dari surau. Namun di sisi lain, luka yang bersarang di tubuhnya membuat gendis mengurungkan niat kaburnya itu. "Nenek tua, apa urusanmu denganku? Aku tak mengenalmu," tanya gendis. Nyi Karsih cuma senyum-senyum sendiri. "Yang kulakukan saat ini sama halnya seperti yang kau lakukan pada penduduk kampung Japati ketika mereka tertimpa musibah," ucap Nyi Karsih. Gendis terkejut mendengar Nyi Karsih bicara soal kampung Japati. "Dari mana kau tahu soal kampung Japati?" Gendis mulai menatap Nyi Karsih dengan raut penuh rasa penasaran. Nyi Karsih tetap saja santai sambil membereskan kamar gendis yang sedikit acak-acakan. Lalu istri Abah itu memegang tangan gendis yang diapit 2 papan penyangga patah tulang. "Sepertinya sekarang sudah saatnya kau sembuh." Perlahan Nyi Karsih mulai membuka perbannya. Gendis memperhatikan mulut Bu Nyai yang terus berzikir selama membuka perban. Saat penyanggahnya dibuka, betapa terkejutnya gendis melihat kondisi tangannya yang terluka parah. Sebagian dagingnya terkelupas, bahkan tulang di bagian pergelangannya tampak menonjol keluar. Tapi anehnya, saat dipegang Nyi Karsih, gendis sama sekali tak merasakan sakit. Nyi Karsih pun mengeluarkan sebotol minyak. Aroma yang keluar dari botol itu begitu menyengat. Lagi-lagi gendis terkejut saat mengendus minyak milik Bu Nyai itu. Ia tahu kalau minyak tersebut adalah salah satu dari minyak langka dalam dunia pertabiban. Dari mana nenek tua ini mendapatkan minyak langka tersebut? Gumam gendis dalam benaknya. Ia mulai sadar kalau nenek tua yang menangani lukanya bukan sembarang orang. Pantas saja gendis tak merasakan sakit sedikit pun. Diam-diam, gendis mulai segan pada Nyi Karsih. Saat minyak itu dikeluarkan, aura Bu Nyai seketika berubah. Gendis dapat merasakan kehadiran sosok tak kasat mata di sana. Bulu kuduknya merinding. Ia jadi tak berani macam-macam pada Bu Nyai. "Apa kau merasa sakit?" tanya Nyi Karsih. Gendis cuma menggelengkan kepala. Ia kehilangan kata-kata karena takjub pada kemampuan Nyi Karsih. "Coba kau genggam gelas ini," perintah Bu Nyai. Perlahan tangan gendis digerakkan dan mencoba mengambil gelasnya. Tangan gendis bergetar. Ia sempat merasakan linu, tapi itu tak menjadi masalah. Gendis mampu mengangkat gelasnya dengan baik. Kemudian, gendis dituntun berjalan ke dapur. Lalu Nyi Karsih membuka sebuah panci yang berisi air menggolak di atas tungku.
Sekarang masukkan tanganmu ke dalam air itu, perintah Nyi Karsi. Jelas saja Gendis menolak. Ia baru menemukan metode pengobatan macam ini. Keringat dingin mulai keluar di sekujur badan Gendis. Ia merasa takut. Jangan-jangan nenek tua itu ingin merebus dan memakannya hidup-hidup. Pikiran-pikiran aneh mulai menggentayangi Gendis. Ia bersikukuh tak mau melakukan itu. Tapi pembawaan Bu Nyai tetap kalem. Ia sama sekali tak memaksa. Bahkan Gendis sempat melontarkan tuduhan-tuduhan tak baik. Lalu Bu Nyai duduk sambil menikmati teh hangat. Dan tiba-tiba Gendis menjerit kesakitan. Tangannya yang semula normal-normal saja kini mulai terasa pedih. Kau terlalu banyak bicara, Gendis. Pengaruh balur pada lukamu hanya menghilangkan rasa sakit sementara waktu. Kalau kau ingin tetap seperti itu, aku tak akan memaksa, ucap Nyi Karsi sambil tersenyum. Gendis menangis sejadi-jadinya lantaran rasa perih yang muncul dari lukanya. Akhirnya, Gendis tak punya pilihan. Mau tak mau, ia berjalan mendekati panci berisi air menggolak itu dan memasukkan tangannya. Tiba-tiba air panas itu berubah menjadi merah pekat. Gendis tak berhenti menjerit, menahan luka perih dan panasnya air yang menggolak. Dan edannya, meski Gendis sudah berteriak histeris, Nyi Karsi sama sekali tak terlihat panik. Beliau berdiri dan memasukkan beberapa bubuk obat ke dalamnya. Di saat Gendis merintih ampun-ampunan, Bu Nyai malah melantunkan sebuah tembang berlogat Sunda dengan nada yang mendayu. Lamun ajal waktu datang, urang moal bisa mungpang, moal benang dihalang, geus waktuna jadi bugang. Tembang tersebut memiliki makna. Jika kematian datang, kita tak akan bisa menghindar. Kematian tak bisa dihalang. Sudah waktunya menjadi bangkai. Entah apa maksud Bu Nyai menembangkan syair Sunda yang bermakna begitu dalam. Apakah tembang itu memang sebuah mantra atau hanya sekedar pepeling? Sambil terus menembangkan logat Sunda, Bu Nyai mengaduk-ngaduk air menggolak itu dengan sebuah sinduk. Mirip ibu-ibu yang sedang memasak daging. Sekilas, istri Abah itu terlihat begitu kejam. Namun siapa sangka, perlahan jeritan Gendis mereda. Isak tangisnya terhenti. Sepertinya rasa sakit yang ia derita mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, Bu Nyai berhenti mengaduk dan meminta Gendis mengangkat tangannya. Bukan sulap, bukan sihir. Tangan Gendis seketika menjadi normal. Tulang-tulang yang sebelumnya terlihat menonjol pun kembali terbalut daging dan kulit yang muncul entah dari mana. Gendis mulai menggerakkan jari-jari tangannya dan ia sama sekali tak merasakan sakit lagi. Lalu tiba-tiba Bu Nyai pergi meninggalkan Gendis seraya berkata, "Sekarang kau sudah sembuh. Pergilah kemanapun kau mau." Gendis langsung berdiri dan berlutut di hadapan Bu Nyai. Sungguh, saya hanya anak kecil yang tak mampu melihat ketulusan Bu Nyai. Maafkan saya, Bu Nyai, ucap Gendis. Kemudian ia memohon pada Bu Nyai untuk mengizinkan dirinya mengabdikan diri dan mengungkapkan keinginannya belajar tentang ilmu ketabiban. Gendis yakin kalau Bu Nyai menyimpan banyak rahasia tentang dunia ketabiban. Ia meminta Bu Nyai untuk mengangkat dirinya sebagai murid. Seperti biasa, Bu Nyai selalu ramah senyum dan membangunkan Gendis yang bersimpuh di hadapannya. Bu Nyai hanya meminta Gendis untuk membuang keangkuhannya kalau ingin diterima menjadi murid. Sejak saat itu, Gendis pun berikrar akan mematuhi segala perintah tanpa banyak bicara. Demikian kisah Ujang kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Salam Tilas Tapa.